Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang tua-tua kami yang kami hormati, yang kami muliakan, selanjutnya Bapak Ketua beserta segenap pengurus Masjid Jami'atul Zahidin, seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, yang semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita hari ini, berada pada tanggal 2 daripada bulan Jumadil Akhir. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat, kita masih diberikan oleh Allah iman, masih diberikan Islam, sehingga pada hari ini kita dapat memakmurkan masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat fardu berjamaah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini akan kita bacakan ada satu hadis daripada Rasulullah SAW, yang hadis ini sudah sering kita dengar tapi tidak apa-apa. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abi Hurairah, seorang sahabat Rasulullah yang Allah ridho kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? As-salatu imaduddin. Kata Rasulullah, salat itu adalah imad, itu artinya tiang. Tiang apa? Kata Nabi, imaduddin adalah tiang agama. Jadi kalau disebut salat itu sebagai suatu tiang, Bapak Ibu sekalian, yang kita sudah sama-sama maklum, kalau sebuah rumah dia tidak ada punya tiang, pastilah rumah itu akan runtuh. Agama kita ini juga begitu. Kalau tiangnya tidak kokoh, agama kita masing-masing saja. Tidak usah kita berpikir jauh-jauh, masing-masing kita saja. Kalau sholat kita tidak tegak, maka kata Rasulullah, agama kita akan runtuh. As-salatu imaduddin, tiang agama. Kata Rasulullah selanjutnya, wa fiha asyru hisalin, di dalam sholat itu ada 10 perkara. Perkara yang pertama kata Rasulullah, zainul wajhi, dia sholat itu adalah penghias wajah. Jadi orang kalau ingin wajahnya bagus, wajahnya terhias dengan baik, Bapak Ibu sekalian, rupanya adalah dengan ibadah sholat. Orang yang sholat itu zainul wajhi, indah wajahnya. Yang kedua kata Nabi, nurul qalbi, cahaya pada hati. Jadi orang kalau ingin hatinya bercahaya, tidak hanya cukup dengan doa. Kita kan selalu baca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di hatiku ada cahaya. Doa itu sebagai pelengkap, tapi sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah, untuk memberikan cahaya pada hati kita ini, rupanya kata Rasulullah, nurul qalbi, menjadi cahaya bagi hati seseorang. Sehingga sampai-sampai Rasulullah pernah menyebutkan, salatul rajuli nurun fi qalbi. Salatnya seseorang itu kata Rasulullah menjadi cahaya pada hatinya. Faman syaa minkum falyunawwir alaih. Maka orang yang ingin kata Rasulullah hatinya bercahaya, silahkan. Sungguh-sungguhlah, apakah mengerjakan solat-solat sunat ditambah, apalagi solat-solat fardu, ditambah lagi dengan ibadah solat-solat sunat. Nurun fil qalbi, cahaya di hati.
Sedangkan yang ketiga kata Rasulullah, rahatul badani, menyehatkan badan. Sampai-sampai Rasulullah pernah menyebutkan, qum fasalli fa inna salata shifaun. Tunaikanlah solat kata Rasulullah, sesungguhnya solat itu adalah sebagai obat, syifa, penyembuh. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ini luar biasa. Rasulullah mengatakan solat itu rahatul badan, menyehatkan badan. Pastilah akan lebih sehat orang yang solat. Kalau orang yang tidak solat, jelas dia menghindarkan, menyampakkan dirinya untuk hal-hal yang tidak sehat. Walaupun juga diberikan kesehatan, tapi solat rahatul badan. Innallaha iza anzala ahatan minas sama ala ahlil ardi sorofaha an umaril masjid. Kata Rasulullah, apabila Allah menurunkan penyakit dari langit. Ini corona ini entah penyakit entah tidak ini. Yang jelas ini wabah Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasulullah? Apabila Allah menurunkan penyakit dari langit ke bumi, sorofaha an umaril masjid. Allah palingkan penyakit itu dari orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Ini luar biasa informasi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita yakin benar bahwa solat itu adalah menyehatkan badan. Yang keempat kata Rasulullah, wa unusun fil qabri, sebagai penghibur nanti di dalam kubur. Kita Bapak Ibu sekalian sekarang masih hidup, tapi kalau kita ada yang meninggal hari ini, besok atau beberapa hari lagi, begitu nanti kita meninggal, kita memang memerlukan penghibur. Tidak ada yang menghibur kita kecuali adalah amal-amal soleh. Maka solat adalah sangat menentukan, hiburan yang sangat empuk. Begitu nanti orang memasuki yang namanya alam kubur, dia akan berhadapan dengan malaikat Allah yang namanya malaikat munkar dan nakir. Yang kelima kata Rasulullah, solat itu wa manzilur rahmah, tempat turunnya rahmat, sebagai penyebab turunnya rahmat. Kita pastilah jamaah dimuliakan Allah memerlukan rahmat Allah. Bukan saja rahmat yang umum. Kalau rahmat yang umum itu semuanya dapat. Makan, masalah minum, masalah udara, itu semua orang beriman, tidak beriman, kafir, membelakangi Allah, semuanya dapat. Tetapi yang namanya rahmat khusus, nah inilah yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Rahmat khusus itu yang dipunyai oleh rahimnya Allah. Itu makanya kalau kita baca dalam surah Yasin itu, Allah bilang salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam itu datang dari Allah yang maha rahim. Tidak disebutkan salam itu datang dari yang maha rahman, tapi dari maha rahim. Sebab apa? Istimewa memang orang-orang yang Bapak Ibu sekalian mendapatkan rahim kasih sayang Allah dalam bentuk iman. Itu namanya rahmat khusus. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai asbab daripada datangnya rahmat itu adalah dari ibadah solat. Itu makanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul menjadi sebab pertama orang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, salat itu kata Rasulullah miftahus sama, anak kunci surga. Anak kunci pembuka pintu surga. Jadi kalau orang ingin membuka pintu kunci surga Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan lain. Salat adalah anak kunci pembuka pintu surga. Kata Nabi, as-salatu qurbanun kulla taqiyyin. Salat itu adalah kurban, pendekatan diri bagi setiap orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketujuh, wasaqlul mizan. Salat itu kata Rasulullah adalah memberatkan timbangan. Hari ini kita datang ke masjid menunaikan ibadah salat, menjadikan Bapak Ibu sekalian untuk menyempurnakan salat zuhur secara berjamaah. Tapi di sisi lain, apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengisi buku kita masing-masing, supaya nanti satu target jamaah, supaya amal-amal kebaikan kita lebih baik atau lebih berat daripada amal-amal buruk. Untuk tidak beramal buruk kayaknya sulit. Itu makanya Allah katakan, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah.
Orang yang lebih berat timbangan amal baiknya, dia berada dalam keridhaan Allah. Tapi kata Allah, faman khaffat mawazinuhu, jangan sampai ringan. Kalau ringan amal baiknya, lebih banyak amal buruk, awas, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya tidak bisa main-main. Tempat kembalinya, kata Allah, neraka. Salah satu dari neraka itu yang mengerikan adalah namanya neraka hawiyah. Oleh karena itu jamaah, solat yang kita lakukan ini adalah sebagai pemberat timbangan amal-amal kita. Yang kedelapan, wa mardatur rabbi, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pun sampai menyebutkan, tidak ada sesuatu yang dikerjakan seorang hamba yang lebih disukai oleh Allah, kata Nabi, min ayyarahu sajidan, kecuali orang yang Allah tengok seseorang itu sujud kepada Allah, yu'affiru wajhahu fit turab, dia benamkan wajahnya di tanah. Ibaratnya orang sujud itu, Bapak Ibu sekalian nih, kalau kita nih kan tikarnya empuk. Kalau kita sujud nanti pastilah membenam dia ke tanah. Kalau yang tidak punya tikar, kalau di tanah, pasti Allah sangat senang melihat hamba yang membenamkan mukanya yang mulia ini di hadapan Allah atau berada di atas tanah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, itu mencari keridhaan Allah. Jadi solat itu adalah usaha yang kita lakukan mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlub. Kita senantiasa mencari ridho Allah. Yang kesembilan, solat adalah wasamanul jannah, harga surga. Harga surga itu berada di dalam ibadah solat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, innal musalli, orang yang solat itu, kata Nabi, la yaqra'u babal malik, dia mengetok-ngetok pintu Allah. Jadi ada istilahnya, Allah itu punya pintu. Bagaimana ngetoknya? Lalu atau melalui yang namanya ibadah sholat. Semakin orang suka mengetok pintunya, terus saja dia mengetok pintunya, maka kata Rasulullah SAW, yushik an yuftahalahu, akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan terbukanya pintu itu. Jadi pintu Allah Subhanahu wa taala akan terbuka melalui yang namanya ibadah sholat. Sedangkan yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, solat itu kata Nabi, hijabum minan nar. Solat itu adalah sebagai pendinding daripada neraka. Maka termasuklah di dalam doa kita yang penting, dalam doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang paling ujung waqina azabannar, jauhkan kami, selamatkan kami ya Allah, kami takut dengan api neraka-Mu itu ya Allah. Maka solat itu adalah hijab daripada api neraka. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu mizan, solat itu adalah timbangan. Faman aufa, siapa yang memenuhi timbangan itu, istaufa, maka akan dipenuhkan oleh Allah. Masya Allah. Itulah sebabnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sampai di penghujung hadis itu kata Rasulullah, faman aqamaha faqad aqamatin. Orang yang menunaikan solat, dialah yang menegakkan agama. Tapi kalau berkoar-koar untuk menegakkan agama tidak solat, siapa yang meninggalkan solat, kata Rasulullah, faqad hadamatin. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang tidak menjaga solatnya nanti dia tidak dapat nur, tidak dapat burhan, tidak dapat keberuntungan. Pada hari kiamat dia akan masuk dalam golongan Fir'aun, masuk dalam golongan Qarun, dan rombongan Haman atau insinyur Haman dan Ubay bin Khalaf. Rawahu Ibnu Nasr. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu sekalian termasuk dalam golongan yang nanti mendapatkan nur dan burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.